selamat siang, sahabat kaki Tanah Papua. Dengan saya Denis Adolf Aom dan saya di sini di Pulau Mansinam bersama tokoh-tokoh agama. Dipersilakan perkenalan nama. Iya. Shalom, saya Pendeta N. Burwos, Ketua Jemaat GKI Laheroi Pulau Mansinam. Shalom, nama saya Menggirum Sayur, jabatan sebagai majelis jemaat, tetapi juga sebagai kepala kampung Mansinam. Shalom, nama saya Nixon Padua, sekretaris jemaat GKI Laheroi Mansinam, juga anggota Bamuskam Kampung Mansinam. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Mohon jelaskan awal-awal mula COVID-19 itu merajalela. Ya, mungkin dari saya dulu ya, baru Bapak dan Ibu lagi. Ya, dari awal. Kita dengar virus corona ini melanda dunia, Indonesia, tetapi juga tanah Papua. Ya. Kita belum tahu persis, itu pasti ada rasa takut ketika nonton itu di televisi, berita yang menggemparkan sampai banyak orang bisa meninggal karena virus itu. Dan tentu pasti kita juga takut dan menjaga diri juga dengan berita itu. Di awal pandemi, kesulitan atau tantangan apa yang dialami oleh jemaat di Pulau Mansinam? Yang kita hadapi karena kita ada di pemerintah kampung dan juga ada di jemaat, sehingga untuk kesulitan yang kita hadapi, ya pertama tadi saya sampaikan bahwa untuk pendidikan itu anak-anak dibatasi untuk tidak ada tatap muka. Terus mereka dianjurkan untuk harus belajar secara online, jadi menggunakan HP dan belajar jarak jauh, dan itu tetap dilaksanakan. Kemudian kesulitan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, kita dibatasi dan ruang gerak untuk mencari makan dari Mansinam ke Manokwari itu beda karena kita gunakan transportasi laut, taksi laut. Jadi akses untuk kita ke darat agak sulit karena kesulitannya banyak, kesulitan dari keuangannya, kesulitan dari BBM-nya, sehingga itu menjadi hal yang sangat sulit waktu itu. Jadi lapangan kerja pun dibatasi. Semua. Itu menjadi tingkat kesulitan. Terus di gereja kita juga di kesulitannya tidak duduk lagi sama-sama seperti dulu. Kita duduk ini bersebelahan, tapi kita jaga jarak. Terus menggunakan aturan-aturan kesehatan, tetap melaksanakan aturan-aturan kesehatan, pakai masker, cuci tangan, kemudian kursinya sudah diatur tidak seperti dulu lagi, sesuai dengan protokol kesehatan. Itu kesulitan yang kita hadapi. Oke, terima kasih. Di puncak COVID-19, Pos-pos untuk tim relawan yang kita untuk menjadi untuk mencegah. Jadi setiap orang dari kota datang atau orang dari Mansinam yang ke kota itu pulang disuruh untuk cuci tangan, harus bersihkan badan. Apalagi tamu dari kota datang itu harus mereka jaga untuk cuci tangan dan bersuhu. Tapi untuk dapur itu tidak ada, itu masing-masing di rumah sendiri. oke, terima kasih. Dalam aktivitas terkait respon atau cegah COVID-19, apakah ada dukungan dari pihak luar, misalnya dinas kesehatan, pemerintah daerah, atau hal yang orang lain atau terkait kegiatan lain? Dukungan dari pemerintah maupun dinas kesehatan maupun relawan-relawan ya. Iya. Untuk Pulau Mansinam ini puji Tuhan sangat diperhatikan. Selain ada sumbangan diakonia, Bama untuk masyarakat dan jemaat, tetapi juga sosialisasi tentang COVID ini dilakukan di sini. Secara umum praktek baik, kesuksesan apa saja telah dilakukan jemaat di Mansinam? Kalau upaya-upaya pencegahan atau kesuksesan itu dari pemerintah Kampung Mansinam, karena kita ini satu mitra
gereja dengan pemerintah itu sama. Iya. Karena mitra kerjanya. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Mancinam nanti berkembang ke gereja juga. Kalau untuk gereja kita bangun menara-menara doa ya sebagai pondok informasi. Jadi tidak lagi kita ibadah di gereja, tapi kita pencegahan untuk supaya warga tidak duduk berdekatan, kita bangun menara doa. Menara doa itu supaya ibadah bisa berlangsung lewat doa. Menara. Ya lewat menara. Jadi kita ada 8 mik di sini. Jadi ya, semua difasilitasi untuk menara doa supaya bisa berdoa setiap malam di menara. Umat ikut dari rumah. Ikut dari rumah. Ya, karena anjuran dari pemerintah tetapi juga gereja sinode untuk pembatasan dalam ibadah daripada umat itu nganggur ada di rumah dengan tidak aktivitas ibadah itu. Jadi kita bangun menara doa itu di setiap titik. Di setiap titik sehingga ada doa pagi dan malam melalui menara. Jadi ada majelis gereja bertugas melayani di menara, umat ikut di dalam rumah. Satu upaya supaya aktivitas peribadahan itu tetap berlangsung. Ya. Yang kedua itu kalau dari sisi gereja, kemudian kalau dari pemerintah Kampung Mancinam untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat, kita dari pemerintah Kampung Mancinam membuat program pemanfaatan perkarangan rumah untuk budidaya sayur-sayuran. Ya, kita sudah kerjakan. Kita laksanakan untuk antisipasi itu. Saya pikir langkah kesuksesannya. Iya. Laksanakan, kita kerjakan di masa pandemi COVID-19 itu, Pak. Boleh tahu jumlah anggota jemaat yang ada di Mansinam kurang lebih berapa, Bapak? Oh, sama Mama Pendeta. Jumlah kakak ya, kepala keluarga itu 170 data terakhir ya. Iya, terakhir. 170 kepala keluarga. 175 kepala keluarga. Oke. 1000 jiwa itu. Ya, 1000 jiwa. Iya. 1000 jiwa. Iya. Tidak. Kalau 1000 itu data kampung. Data kampung. Ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon juga. Iya. Sekitar itu. Gabung dari sebelah masih di Mansinam, Pulau Lemon. Untuk kampung. Kampung. Oh. Kalau jemaat gerejanya mereka sendiri kan. Tapi kalau untuk kampung Pulau Lemon masih ya. Masih masuk di Mansinam. Satu kampung Mansinam. Oke. Hal-hal apa saja yang dipertahankan dan ditingkatkan nanti di masa yang akan datang? Dalam pandemi kini mereka juga sendiri ada punya inisiatif untuk buat kebun masing-masing untuk bisa ada sayur, makan itu seperti yang tadi disampaikan. Masyarakat sendiri berkebun. Nah, itu yang kita harapkan supaya mereka terus supaya tidak terus mengalami kesulitan dalam situasi pandemi, tetapi mereka bisa ambil hikmah dari itu untuk bisa ada dalam meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Ya, mungkin kami dari gereja terus menghimbau. Ya, karena kita punya hubungan terus tidak saja di pulau toh, ada aktivitas ke kota. Jadi kita dari gereja tetap menghimbau untuk jemaat masker, ya tetap jaga kesehatan lah. Ya, karena kita sendiri tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Jadi himbauan itu terus kita sampaikan, mengajak supaya tetap jaga diri, waspada, walaupun sudah vaksin untuk pencegahan, tetapi protokol kesehatan tetap kita perhatikan. Vaksin sudah merata di Pulau Mansinam, vaksin Sebagian ya. Sebagian dari masyarakat sudah. Ada yang vaksin, ada yang belum, karena yang belum itu dengan takut. Ada punya sakit bawaan. Iya. Tapi itu yang paling banyak itu punya sakit bawaan. Tidak. Terus orang tua lansia toh. Ya, kami bersyukur bahwa tidak ada yang terpapar karena corona. Itu sampai saat ini belum ada yang terpapar COVID corona karena memang kami ada dalam
melaksanakan aturan protokol kesehatan, Pak. Berterima kasih karena sampai dengan hari ini warga jemaat maupun masyarakat Pulau Mansinam tidak ada yang terpapar karena corona, dan kami bersyukur walaupun gejala-gejala itu ada, tetapi pengobatan dilakukan dan kami bersyukur tidak ada yang terpapar karena corona. Pergi ke kota tetapi pulang antiseptik, mandi di laut, langsung terjun di dalam air laut, pulang, ya. Ya, itu juga hand sanitizer untuk membersihkan diri, antiseptik. Ya, tentu dan pasti ada kerjasama, pemerintah dan gereja. Ya, karena ya masyarakat yang tinggal di sini adalah warga gereja ini adalah masyarakat. Jadi walaupun tidak, kita beraneka ragam, tidak saja penduduk suku Doreri, tetapi ada suku dari Biak, ada dari Manado, Jawa, dari Jawa, Batak, semua ada. Semua keluarga. Saya Ibu Pendeta Novita Burwos, Sarjana Sains Teologi, Ketua Jemaat GKI Lahairoi Mansinam. Ya, kami menghimbau kepada seluruh warga jemaat. Kami tidak tahu kapan virus ini akan berakhir, tetapi kami terus menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga kita tetap terjaga, terlindung, tetap sehat untuk menjalani tahun 2022. Demikian. Oke, mungkin ada tambahan dari Mama dan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Nixon Padua, Wakil Sekretaris Jemaat GKI Lahairoi Mansinam, dan juga anggota Bamuskam Kampung Mansinam, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di Kampung Mansinam, di pemerintah Kampung Mansinam sebagai warga masyarakat, tapi juga sebagai warga gereja, supaya tetap menggunakan 3 hal. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tokoh agama yang luar biasa menjaga dan menghentikan virus corona, dan sampai saat ini belum ada warga jemaat atau warga Mansinam yang terpapar COVID-19. Ini contoh baik atau praktik baik yang terjadi di pulau dan jemaat Mansinam. Terima kasih sekali buat 3 tokoh agama dan satu ibu kepala kampung. Terima kasih banyak. Ini contoh buat masyarakat yang ada di Mansinam, dimanapun berada. Ini contoh yang patut dicontohi. Terima kasih dari saya, Denis Adolofawom. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Bapak, Mama, saudara-saudara semua, jangan dong lupa ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kakak, adik, saudara, kita semua, mari supaya kita umur panjang, tetap kuat sehat, jaga diri dengan 3M. Pertama, pakai masker. Kedua, cuci tangan. Ketiga, jaga jarak. Jaga protokol kesehatan supaya tetap sehat. Jangan jalan-jalan terus, harus pakai masker. Foto itu.